Ibarallah ma'asyiral muslimin wal muslimat. Pembahasan kita terakhir di Masjid Al-Bina dulu saya ingat, yaitu tentang perjalanan roh, dan ini sudah selesai. Perjalanan roh, bagaimana dia dicabut dan seterusnya. Kemudian kita menceritakan tentang pengalaman Nabi, apa yang beliau saksikan di alam kubur, bahwa pemandangan yang ada di alam kubur kontras habis dengan pemandangan yang ada di Mala'ul A'la. Mala'ul A'la adalah tempat rohnya orang-orang yang beriman, orang-orang soleh, dibawa membumbung ke langit, disimpan di sana. Di mana? Di salah satu di antara taman-taman surga. Sehingga Rasulullah bersabda, sesungguhnya kuburan itu untuk orang beriman adalah raudhah mir riyadil jannah, satu taman di antara taman-taman tempat transit kita loh Pak. Orang beriman tempat transitnya menjelang sangkakala pertama ditiup, yaitu di taman surga. Belum masuk, baru sebatas tamannya doang. Ya, belum masuk lagi ke surga, karena masuk surganya ntar. Habis tiupan yang kedua, ya, kita dibangkitkan, urusan padang mahsyar selesai, kemudian kita digiring menuju ke titian. Apabila selamat di titian, kita nyampe di seberang, dibukakan pintu-pintu surga, masuk, baru setelah itu halal bagi kita masuk surga. Menjelang kiamat, yang terjadi bukannya masuk surga dulu, tetapi diletakkan di wilayah transit, yaitu salah satu taman di antara taman-taman surga. Di dunia ini untuk dapat ke taman yang sangat indah, karcis dan ongkos masuk saja mahal, dan kita akan selfie-selfiean di sana, foto-foto, ya, menghabiskan waktu. Sementara di sana sambil nunggu kiamat, subhanallah, angin surga, rumput surga, batang-batang surga, tetumbuhan surga yang sifatnya taman-taman surga, mala ainun ra'at, mata enggak pernah menyaksikan ada yang seindah itu di dunia, wala udhunun sami'at, telinga juga enggak pernah dengar, dalam sejarah kisah khayalan dongeng pun enggak akan sampai, wala khatar ala qalbin bashar. Sampai kapan? Sampai menunggu sangkakala pertama ditiup. Jadi tempat transitnya, siapa yang paling tinggi posisinya di alam kubur atau alam barzakh, di Mala'ul A'la itu. Jadi ada levelnya. Mala'ul A'la, ya, ini adalah tempatnya orang-orang yang ditinggikan oleh Allah. Yang tertinggi adalah Al-A'la Illiyin. A'la Illiyin, ini yang paling tinggi dari seluruh yang tinggi-tinggi. Saya rasa, saya yakin Bapak Ibu semua sepakat dengan saya. Nggak perlulah harus di A'la Illiyin, pokok dia di Mala'ul A'la aja udah nyaman dah. Bener nggak? Amin ya Rabb. Amin ya Rabb. Semoga nanti kita bisa ketemu di sana. Ya Allah ya Rabb, ya Rabb. Dan mereka yang di sana itu Bapak Ibu tahu, persis di kehidupan dunia ini bisa saling bual-bual. Kalau bahasa orang Malaysia berbual-bual, ngobrol-ngobrol, cerita-cerita. Bu, Ibu dulu tinggal di mana di dunia? Oh, saya di sudutnya Sunda, sebelah sana. Ya, Pak, Bapak tinggal dulu di mana? Saat itu Bapak Ibu yang kami muliakan, halal bagi kita untuk berbicara tentang masa lalu di kehidupan dunia. Tetapi yang enggak nyampe di sana ditanyain, kamu kan si fulana yang tetangga saya di rumah saya. Iya, betul. Kamu kan udah ninggalnya kapan? 2 minggu yang lalu. Masya Allah, kok saya nggak tahu ya? Kamu aja yang sibuk. Terus anak-anak saya gimana? Pas kamu tinggalin, loh, nggak ketemu sama kamu? Enggak. Anak kamu udah ninggal duluan sebelum saya, 3 bulan yang lalu, dalam tragedi kecelakaan. Lalu dicari database-nya, gitu loh kita nanti di Mala'ul A'la, dicari database-nya. Kok anak saya nggak ada? Di mana posisinya? Maka tahulah orang tua atau kita yang sudah meninggal dan letaknya di tempat yang mulia itu, anak kita bukan di situ tempatnya, tapi di mana? Asfalas safilin. Asfalas safilin. Tahulah kita bahwa keturunan kita, anak kita tidak ditempatkan di tempat yang mulia ini, tetapi mereka diletakkan di asfalas safilin. Kata Syekh Islam Ibn Taimiyah, asfalas safilin adalah suatu tempat yang paling rendah, paling panas, paling sempit, paling menyesakkan dan penuh siksaan, di dalam perut bumi letaknya. Enggak di langit. Kalau di langit itulah dia tadi Mala'ul A'la. Kalau di bawah disebut dengan sijjin. Wa ma adraka mas sijjin. Lanjut. Kitabun marqum.
orang-orang yang disijin, dipenjara di dalam perut bumi, mereka disiksa. Mereka disiksa sambil menunggu kiamat. Model siksaannya inilah yang Nabi Muhammad pernah diajak oleh malaikat Jibril dengan malaikat Malik jalan-jalan ke alam barzakh. Yang dikasih lihat adalah pemandangan serem itu. Nabi melihat ada orang yang disiksa begini, lalu diceritakan oleh malaikat Jibril, itu pemakan riba tuh, hai Muhammad, umatmu yang makan riba, akibatnya. Dilihat lagi pemandangan yang lebih seram daripada yang tadi. Itu siapa, hai malaikat Jibril? Itu umatmu, hai Muhammad. Umatku lagi. Apa yang mereka buat ketika hidup di dunia? Dikasih tahu, umatmu dulu hobinya memecah belah persaudaraan orang, mengadu domba ke sana kemari. Kemudian sampai kapan disiksa? Sampai kiamat. Dilihatkan lagi yang lain, digongseng dalam pembakaran api yang sangat besar. Ada kuali dari besi yang sangat panas, merah, menyala. Orang-orang di dalam seperti digongseng. Berusaha naik ke atas, asal sampai di atas, dihantam oleh api yang besar dari bawah, menggelinding lagi ke bawah, dalam keadaan di atas tungku besi yang sangat besar dan merah karena panasnya. Menjerit-jerit di dalam keadaan telanjang bulat. Siapa ini wahai Jibril? Dijawab lagi, itu adalah umat wahai Muhammad yang semasa hidup di dunia melampiaskan syahwatnya kemana-mana. Diajak kemana-mana melihat pemandangan-pemandangan. Makanya kata Nabi, ma ra'aitu manzaran qat afdha' minal qabr. Aku belum pernah menyaksikan ada pemandangan yang lebih hebat, yang lebih menakutkan, yang lebih dahsyat dibandingkan dengan pemandangan alam kubur. Ma'adzanallah wahai ibu-ibu, ma'adzanallah wahai bapak-bapak, ma'adzanallah. Nasallallahu ta'ala al-afiyah. Mudah-mudahan Allah menjadikan Bapak Ibu bukan termasuk yang di sana. Ya Rabb, amin ya Rabbal Alamin. Bapak